Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sesi ke-11. Jadi ini kita nggak kerasa nih. Sesi ke-11 itu artinya sudah 50% perjalanan. 50% perjalanan dari 21 hari ya. Jadi ini memang ya sebenarnya di 21 hari ini kalau kita bisa lewati dengan baik, maka minimal 21 hari kita baik-baik saja. Artinya kalaupun ini kan ada beberapa peserta juga yang positif, yang gabung sudah positif, dan sudah banyak juga yang negatif. Termasuk peserta yang positif ini mengajari juga keluarganya, ini saya di report ya, mengajari juga keluarganya dengan audio yang sama, dengan video rekaman yang sama, dan banyak anggota keluarganya yang negatif. Jadi artinya mungkin kalau saya hitung sih udah 30-an, hampir 40-an orang lah yang terbantukan dengan program ini dan menjadi negatif baik dirinya maupun anggota keluarganya. Ya alhamdulillah gitu. Makanya saya sering bilang jadikan teman isoman saja dengan syarat belum mengalami pemberatan dan belum menggunakan ventilator. Karena kalau sudah menggunakan ventilator artinya sudah di wilayah di luar kekuasaan metode inilah. Karena itu semua kan sudah ditangani sama dokter kan. Kita pun nggak bisa masuk, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bagi mereka yang kriterianya sedang atau ringan, ini percepatannya akan tinggi sekali. Percepatan pemulihannya akan tinggi sekali. Maka dari itu jangan menunggu pemburukan begitu. Jangan menunggu pemburukan. Karena kalau misalnya napasnya udah satu-satu atau pendek-pendek dan ia enggak mau belajar gitu ya kadang-kadang kita kasihan lihatnya gitu kan, sementara ada solusi untuk itu gitu. Makanya ini batasannya di metode ini cuman sampai mereka yang kategorinya COVID itu kategorinya sedang saja. Artinya napasnya oke pendek-pendek, saturasinya oke turun, tapi dia belum pakai ventilator begitu. Karena ada beberapa nilai saturasi yang masih bisa ditolerir. Seperti itu. Tapi kalau sudah pakai ventilator ya kita udah di luar kuasaan lah. Ya mudah-mudahan takdir yang terbaik saja. Ya jadi seperti itu. Nah maka dari itu apa yang sudah dibuat di program 21 hari ini, kalau yang versi free-nya itu di YouTube ada 12 hari, itu sudah lebih dari cukup lah. Sudah lebih cukup dan mudah-mudahan sih khususnya saya sebagai istilahnya anggota MP gitu ya, Merpati Putih itu ya berharap sih teman-teman yang senior-senior di MP itu ya minimal melihat lah apa yang saudara ini sudah temukan gitu kan, yang ternyata manfaatnya besar dibandingkan mereka harus riset sendiri, cari sendiri, baca jurnal sendiri, ngulik-ngulik sendiri, beli alat ukur sendiri kan mahal dan nggak mungkin cepat waktunya. Ini kan napas ritme juga perjalanan ya sekitar 15 tahunan lah. Jadi artinya butuh dari mereka untuk melakukan paling tidak, anggaplah kalau setengahnya pun perlu waktu 5-7 tahunan untuk bisa mendapatkan suatu kemajuan kan. Ya kita bayangkan kalau baru mulai, sedangkan COVID-nya udah mulai rame, sementara takdirin napas ritme ini ketemu dengan COVID dalam posisi yang sudah matang, bukan dalam posisi masih coba-coba. Seperti itu. Jadi mungkin yang menurut saya memang sudah perjalanannya begitulah. Bukan dalam posisi yang baru begitu. Baru diriset, baru diuji coba gitu. Belum, kita udah melewati 10-an sampai 12 tahunan. Saya ngajar di Kolat Lansia aja Purnawirawan udah 9 tahun saya, kelas angkatan lautnya. Jadi artinya minimal 9 tahun untuk metodenya sudah lahir tuh. Jadi sudah teruji. Belum termasuk workshop-workshop di 20 kota, belum termasuk kelas Zoom-nya, belum termasuk workshop-workshop yang offline yang saya adakan. Jadi ya kalau atlet sih sudah kenyang perkelahian bebas lah begitu. Jadi makanya takdirnya ketemu sama COVID ini dalam posisi yang sudah matang, sudah siap pakai. Jadi ritme-ritmenya sudah bisa dipakai untuk berbagai macam solusi gitu. Makanya ada pelajaran mengenai pH dulu. Kalau masih ingat-ingat saya sering nulis mengenai pH. Sekarang pH rame lagi. Ada pelajaran mengenai oksigenasi, di mana cara kita mengatur kenaikan oksigen dan karbon dioksida, kapan SpO2 bisa dinaikkan, kapan bisa turunkan. Ya sekarang pun ternyata kita pakai teknik-teknik seperti itu untuk membantu yang memang bermasalah dari sisi saturasi oksigen kan.
Kemudian mereka-mereka yang mengalami komorbid, ya dulu kita sudah sering cerita 10-15 tahun lalu mengenai pentingnya untuk menurunkan gula darah. Karena sumber inflamasi di badan manusia tertinggi adalah gula darah yang berlebih. Kita tawarkan, kalau mereka tidak mau puasa makanan, ya udah mereka harus puasa oksigen. Jadi metode olah napasnya untuk strategi penurunan diabetes sudah kita berikan pada peserta yang ikut begitu. Jadi kita sudah tahu dari banyak data jurnal bahwa ini menjadi potensi ledakan di kemudian hari jika tidak ditangani dengan benar. Mereka-mereka yang punya komorbid asma, kita punya solusinya napas ritme. Mereka-mereka yang punya komorbid jantung, koroner maupun penyempitan, kita juga ada solusinya. Mereka-mereka yang punya masalah kanker, kista tumor miom, kita juga punya solusinya. Bahkan studi kasus kita mungkin terbanyak nasional ya, dari sisi penerapan olah napas untuk penderita kanker. Dan dengan hasil yang sangat bagus, apakah kankernya sembuh? Kalau pesertanya nurut dan ikut latihan secara rutin, pulih total. Dan ini studi kasusnya banyak. Tapi kalau enggak, mereka minimal perbaikan dari ukurannya 3 cm, jadi 2 cm, jadi 1 cm. Setelah itu mereka bisa latihan sendiri kalau diteruskan. Jadi kita sudah ketemu dengan berbagai macam masalah komorbid di masyarakat. Bukan sekedar baru mulai metodenya. Gitu. Makanya ketika launching di YouTube segala macam lalu di-share ke banyak tenaga medis nakes, mereka rata-rata mau latihan, kan ada landasan logisnya. Mereka yang lihat video saya mengenai mekanika rasio AE, mekanika ventilasi rasio IE itu, ya akan bersepakat karena memang begitulah cara kerjanya begitu. Nggak akan bisa dibantah. Hanya mereka perlu tahu apa korelasinya dengan frekuensi, apa korelasinya dengan perubahan metabolisme, apa korelasinya antara ritme-ritme napas ini dengan pH, apa korelasinya ritme napas ini dengan pembentukan hormon yang sifatnya aktif, sifatnya antivirus, antiinflamasi, macam-macam, mereka perlu tahu. Dan supaya percaya, mereka perlu melihat rujukan jurnalnya, kan begitu. Kalau ada rujukan jurnalnya, ya terus mau dibantah apa lagi kan? Wong itu semua udah jelas. Jadi ada beberapa teman dokter saya yang bilang begini, metode napas ritme itu seperti meta-analisis. Dan meta-analisis ini adalah tingkat tertinggi dari sebuah studi ilmiah, begitu. Artinya kita kumpulkan dari banyak studi, lalu cari kemiripan hasil yang sama. Jadi kan ada studi yang dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia. Misalkan di Indonesia, di Prancis, di Jerman, di Eropa, Amerika, Kanada, semacam-macam lah. Pokoknya ribuan, mungkin jutaan jurnal. Nah, orang-orang ini yang melakukan studi meta-analisis berusaha mencari kemiripan. Misalnya pengen melihat apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan asma misalnya. Dia cari dari sekian ribu jurnal. Lalu dia cari pola yang miripnya. Dan itu susah. Dia tidak melakukan penelitian dalam arti mencari subjek, begitu. Misalnya ada 10 orang, 20 orang, lalu diintervensi. Dia nggak begitu. Dia cari dari kumpulan banyak jurnal, lalu dia data, lalu dia padatkan, dia peras sampai ketemu intinya. Maka disimpulkan bahwa sebuah obat atau intervensi, atau mungkin herbal, atau mungkin teknik, itu dianggap proven terhadap sebuah masalah kesehatan tertentu akibat dari saking banyaknya orang melakukan hal yang sama dan hasilnya sama. Seperti itu kira-kira gambarannya. Dan ya kita nih melakukan itu, napas ritme melakukan itu, makanya sehingga terbentuk kenapa di ritme 11, 22, 33, 44, 55, 66, 10, 10, 15, kenapa di ritme-ritme seperti itu? Ya karena kita kumpulkan dari banyak jurnal itu jadiin satu, oh ternyata ini ada kemiripan. Kalau mereka melakukan hal yang seperti ini, maka akan terjadi perubahan pada ini dan itu. Tapi kenapa ada orang yang sedikit berbeda? Baru nanti kita cocokkan dengan karakteristik subjek yang ada di dalam jurnal itu. Karena setiap jurnal itu pasti memiliki karakteristik subjek yang dipilih. Jadi misalnya ada ritme 24 untuk asma. Apakah semua penderita asma bisa sembuh dengan ritme 24? Belum tentu. Kita lihat dulu apakah penderita asma itu masuk sebagai karakteristik subjek yang disebutkan di dalam jurnal itu. Kalau iya, maka dia berpotensi hasilnya akan sama dengan jurnal itu. Apa hasilnya disebutkan di situ? Oh, hasilnya sembuh. Ya dia akan sembuh, dan itu yang sudah saya praktekkan seperti itu. Nah, kalau dia berada di luar kriteria dari subjek yang dipersyaratkan pada jurnal, baru disitulah kita toleransi. Apa yang harus dilakukan dulu, apa yang harus dilakukan dulu, begitu supaya nanti dia cocok dengan karakteristik subjek yang ada di jurnal itu. Nah, kayak gitu tuh cara napas ritme dulu menalar. Sehingga akhirnya saking seringnya saya melakukan itu, ketemulah sebuah pola gitu. Ketemu sebuah, ya sama kayak kita logikanya
Saya kerja di Pondok Labu misalnya, tinggal di Pondok Labu, kerjanya di Bekasi. Misalnya begitu. Setiap hari kan saya bolak-balik dari Senin sampai Jumat. Otomatis saya akan lewat jalan yang berbeda. Karena suatu saat ada jalan yang ditutup, ada jalan yang kebanjiran, ada jalan yang mungkin macet, macam-macam lah. Tapi saking seringnya saya melakukan itu selama bertahun-tahun, saya jadi hafal. Saya jadi ngerti jalan-jalan yang mana yang mesti harus saya lewati kalau misalnya lagi ada demo, kalau misalnya lagi hujan deras, kalau misalnya lagi ada macet parah, kalau misalnya lagi ada kecelakaan fatal di daerah ini dan itu, misalnya kan kita jadi ngerti kan, wah ada apa nih, baca El Sinta, wah terjadi tubrukan misalnya di perempatan UKI, ya kita jangan belok situ, kita cari jalan lain, kalau enggak macet parah kita di situ kan. Nah kita kan ngerti, nah metabolisme tubuh manusia juga begitu. Jadi kalau ada tertutup di satu jalan, ya kita ngerti gimana cara beloknya begitu. Kita ngerti gimana cara beloknya. Sama kayak tadi kita bolak-balik ke Bekasi tadi. Itu karena kita terus-menerus membaca, saya terus-menerus untuk menganalisa banyak jurnal, jadi dari situ paham. Oke, jika ini terblocking dulu, dalam arti hormonnya dia nggak bisa keluarin, karena syaraf ininya keblocking, misalnya begitu, atau dia ada cedera di sini dan di situ, maka kita bisa belok dulu dengan ritme lain. Tidak langsung menuju kesembuhan, tapi ngebuka blokirnya dulu. Kalau blokirnya ketemu, maka ritme berikutnya bisa dipakai. Maka metode napas ritme merangkai ritme-ritme menjadi satu rangkaian. Makanya 33 digabungkan dengan 24, 55 di awal, kemudian disisipkan 33-nya, disisipkan 24-nya, ditutup lagi dengan 5. Ini kita menggabungkan rangkaian-rangkaian frekuensi ini karena kita tahu manfaatnya, kita tahu potensinya dia bisa ngapain sama badan manusia begitu. Jadi kalau nanti ada kasus-kasus yang spesifik yang memang tidak bisa diselesaikan dengan ritme itu, ya kita belok dulu. Jangan dipaksa pakai ritme itu karena pasti nggak akan jalan. Ya sebaratnya kita lagi buru-buru, di depannya macet total, mau kita klaksonin juga tetap aja kita jalannya merayap. Ya jangan lewat jalan itu, putar jalan dulu. Otomatis kita harus ngerti pengetahuan mengenai jalan-jalan yang berbeda. Nah kayak gitu cara kita memahaminya. Jadi dengan cara seperti ini jadi gampang. Oke, ini ada problem di sini, udah belok dulu ke sini. Tapi lebih lama, iya namanya you putar balik, ngasih jalan alternatif ya pasti sedikit lebih lama. Tapi daripada kita berbenturan sama itu, mendingan kita belok dulu. Mudah-mudahan ini terurai setelahnya. Ya kalau sudah terurai, besoknya latihannya gimana ya? Pakai normal lagi. Kan begitu ya, sama aja kayak misalnya kolesterol tinggi. Kenapa nih? Ya katakanlah nilainya 300. Ininya misalnya nilai total kolesterolnya. LDL-nya berapa? LDL-nya 150. Ada penyempitan nggak? Oh nggak ada. Ya udah kita bongkar aja ya kolesterolnya. Kalau misalnya dia nggak ada penyempitan, kalau ada penyempitan, lenturkan dulu pembuluh darahnya, baru kita bongkar. Jadi itu pakai frekuensi bisa semua tuh. Ya, itu bisa tanya Mas Muksin tuh. Mas Muksin tuh langsung paling mempraktekkan kurang dari 3 menit. Ya hal seperti itulah. Ya ini intermezzo ya. Jadi supaya kita mengerti bahwa cara kita menyusun ritmenya ini bukan dengan asalan begitu, tapi ada dasarnya. Kenapa harus begini, kenapa harus ritmenya begitu, itu dan masing-masing ritme ini punya manfaat di mana. Ketika ritme ini digabung dengan intermittent stress berjenis ini, maka dia akan berubah menjadi apa. Ketika ritme ini digabung dengan intermittent stress berjenis yang lain lagi, dia akan berubah menjadi apa karakteristiknya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di situ pengetahuannya, maka saya bilang nggak bisa pengetahuan ini dibahas dalam waktu 21 hari, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Teman-teman yang ikut saya sampai 10 tahun pun ada, yang ikut kemana workshop saya berada tuh ikut, ada juga seperti itu. Dan sampai sekarang pun yang masih terus belajar, karena terus berkembang. Ya kalau ditanya frekuensi gelombang otak pun nggak bisa jawab. Taunya alfa, beta, theta, delta, gamma. Berapa frekuensi nggak bisa jawab. ARV frekuensinya berapa juga nggak bisa jawab kan, walaupun tekniknya tahu kan. Gitu. Tapi ya bukan dengan cara seperti itu. Napas ritme itu dipelajari, antara teori sama prakteknya itu harus sejalan. Supaya kita ngerti harus ngapain begitu. Makanya bagi para pemburu teknik, ya enggak apa-apa itu di YouTube tekniknya banyak. Ya udah saya share itu kan dari mulai 1 1 2 2 3 3 5 5 10 10 15 15 20 20 25 30 30. Ritme dua-duanya pakai yang musik, kemudian yang tidak pakai ada sekitar 11. Nanti mungkin saya akan masukkan lagi jadi 13 sampai 15 teknik. Tapi kan cuma teknik. Terus penerapannya gimana? Itu enggak bisa kalau nggak belajar kan begitu. Dia harus belajar teorinya dulu biar dia tahu. Ketika dia sudah melakukan 5-5 itu apa yang terjadi pada badannya. Ketika dia melakukan 10-10 apa yang terjadi pada badannya.
Kalau dia nggak mau belajar itu, maka dia pakai pun dia akan bingung, buat ngapain ini? Kan begitu. Iya. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya bagi mereka yang sekedar memburu teknik, saya bilang ya enggak apa-apa juga kalau memang senangnya begitu. Tapi dia nggak bisa mengembangkan itu selain dari apa yang dia dapatkan. Gitu. Jadi ketika ada orang nge-share, oh ya udah nih, saya akan share ritme 33 plus intermittent hypoxia 90 detik misalnya gitu. Ya udah dia akan berhenti di situ aja. Kalau ditanya bisa nggak saya jadikan dua-dua, bisa nggak saya jadikan satu-satu, bisa nggak saya jadikan dua empat, dia akan bisa jawab. Dan kalaupun dia jawab bisa, cara buktikannya gimana? Cara ngukurnya gimana? Dia nggak akan bisa jawab lagi. Kalau dia bisa jawab juga karena ngebaca, ya tinggal tanya aja, Mas punya alat ukurnya nggak di rumah? Ya dia nggak akan bisa jawab lagi begitu. Makanya dia akan berhenti di situ. Kenapa? Karena metode itu bukan rancangannya. Ya kan, metode itu bukan rancangannya. Karena dia hanya ngambil, hanya menerapkan teknik saja, tanpa dia tahu apa landasan filosofis di balik terciptanya teknik itu. Ya kan, kenapa harus tiga-tiga ditambahkan dengan tahan napas? Boleh nggak tiga-tiga tambahin gerakan? Boleh nggak tiga-tiga tambahin S? Boleh nggak tiga-tiga terus langsung lompat ke 10-10? Kan dia nggak tahu dasarnya. Dia hanya, ya saya dapatnya begitu kan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh buat saya agak kasihan gitu kan. Kenapa? Ya masalahnya sayang gitu potensi sebesar itu, tapi kita tidak berusaha pahami. Tapi ya itu pilihan hidup lah. Ini intermezzonya. Sekali lagi latihannya adalah bukan kuat-kuatan menahan napas, tapi kita belajar listening to our body. Latihannya itu tuh, mendengarkan kata tubuh kita. Listening to our body. Ini yang hilang dari kepekaan internal kita. Itu yang bikin akhirnya orang jadi menumpuk-numpuk masalah. Contoh, bangun tidur udah kencang nih lehernya nih. Bangun tidur aja udah kencang lehernya. Mestinya bangun tidur kan seger, fresh, ini udah kencang. Tapi kita cuek aja. Paling cuma dikerek-kerek gini hilang. Dah kan begitu. Nanti besoknya gitu lagi, masih belum hilang. Besoknya didimin lagi, terus berangkat aja kerja. Mungkin karena tuntutan kerja dan sebagainya. Padahal tubuhnya sudah berbisik, udah ngasih tahu, kenceng nih. Dia nggak peka, apakah mungkin kolesterolnya tinggi, atau mungkin salah tidur. Dia nggak cepat periksa, istilahnya begitu kan. Nggak punya alatnya juga, dan masa bodoh, istilahnya begitu. Ya udah, berhari-hari dia terus begitu, lama-lama teriaklah jadi microstroke. Nah ini kepekaan untuk mengenali bahasa tubuh begitu, mengenali bahasa tubuh. Jadi saat kita tahan napas itu, jadi bukan sekedar kita menahan napas wah kuat, enggak, kita listening to our body, kenali, rasakan di dalam, sampai nanti pada tahap, oh ini tuh rasanya kayak gini, oh rasanya kurang oksigen begini, oh rasanya oksigen berkelimpahan begini. Kalau sudah dapat feel itu, diulang berkali-kali terus muncul keluar, itu sama seperti kita merasakan garam. Garam kalau sudah dikenali sama lidah, mau kita merem aja, ditutup matanya setebal apapun, begitu lidahnya menjulur, ini garam. Ya kan? Karena peka kita dengan segala macam, termasuk turunannya. Ya keringat yang mengandung garam tentunya. Keringat, kemudian apa lagi tuh? Ya apalah, makanan kayak mungkin tisu, mungkin apa yang ditempelin di lidah, tapi dia mengandung garam gitu. Mesti kan kepekaannya makin meningkat. Nah seperti itu. Jadi tidak masalah, maupun dari setengah menit, kuatnya cuma 1 menit, tapi oksigennya sudah turun drastis, is okay, itu good, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi jangan pentingkan masalah berapa menitnya, tapi apa yang terjadi di dalam itu yang kita berusaha kenali, karena ada rasa yang bergejolak di situ tuh. Dari mulai kita tarik buang, kemudian dia tahan napas, lalu oksigen berkelimpahan, lalu perlahan nikmat oksigennya dicabut, dikurangi, oksigennya menjadi berkurang, terus makin lama muncul tidak nyaman yang masih bisa ditoleransi. Lalu makin lama rasa tidak nyamannya semakin tidak bisa ditoleransi. Nah, kita memutuskan apakah di titik itu kita berhenti, lalu tarik napas, atau kita bertahan begitu. Bertahan berapa lama ya, rasional aja, coba ditahan 2-3 detik bisa enggak, coba ditahan 5-10 detik bisa enggak, seperti itu. Nanti lama-lama kemampuan itu yang lahir untuk mengendalikan fisiknya. Jangan dibalik, ini kan kita latihan sebenarnya menggunakan fisik, ya aspek fisik untuk memporak-porandakan rasa kita, kan begitu. Nah justru kita dibalik sekarang latihannya. Oke, memang by design latihannya seperti itu, lingkungannya, environmentnya dibikin stres. Ya udah, kalau memang environmentnya stres dan tidak bisa ditolak, ya kita yang mengubah sikap. Kan lagi-lagi begitu, filosofinya itu kayak gitu. Maka latihan kalau nggak dibarengi filosofi, mesti kacau jadinya, mesti keliru gitu.
Disangkanya yang penting kuat, saya nahan 1,5 menit gitu kan. Wah kuat saya nahan 2 menit, 3 menit. Tapi dia nggak ada sesuatu yang berubah di dalam kolbunya, di dalam hatinya. Dia nggak belajar merasakan kekurangan oksigen, dia nggak belajar merasakan untuk mengenali ketika tubuhnya mulai teriak. Kapan? Ketika oksigennya mulai memuncak dan merasa sudah tidak mampu lagi, sudah di titik seakan-akan mau mati. Karena oksigennya sudah saking habisnya, rasanya begitu, ini rasa aja. Cuman rasa aja. Rasanya seakan-akan kita tenggelam. Iya kan? Lalu dia harus segera buru-buru tarik nafas. Nah, rasa-rasa itu yang mau berusaha dikenali di latihan ini. Sampai nanti pelan-pelan kita bisa mulai mengendalikan fisik ini dengan rasa yang ada di dalam tadi. Dan itu menjadi self defense pada akhirnya, karena segala sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus, maka dia akan menetap sebagai memori. Dan ketika memorinya diulang terus-menerus, diisi terus sampai penuh, maka dia berubah menjadi naluri. Maka mula-mula seseorang itu proses belajarnya adalah dengan meniru, setelah meniru kemudian mengulang-ulang, setelah mengulang-ulang kemudian menjadi sebuah naluri. Jadi bedanya memori atau refleks dengan naluri apa? Memori berarti urusan sama refleks. Bedanya refleks sama naluri apa? Ibarat kata kita pengen lewat sebuah pintu. Di belakang pintu ada satu orang bawa kayu, pengen getok kita nih, pengen mukul kita. Kalau yang sebut refleks adalah kita ngelangkah dulu ke pintu, maju, ada serangan, kita tangkis, kita selamat. Itu refleks. Walaupun kita mungkin cedera, tangannya mungkin lecet, atau berdarah, atau mungkin patah tangannya, tapi kita selamat. Itu refleks. Jadi ada sebuah upaya untuk menangkal sebuah tindakan yang berbahaya terhadap kita, itu refleks. Tapi kena dulu, bersinggungan dulu, berbenturan dulu. Kalau naluri, begitu kita ngelihat ada pintu kebuka, kita nggak tahu di belakangnya ada orang siap getok. Kita pengen ngelangkah pintu itu rasanya berat. Kok saya nggak pengen banget lewat pintu ini ya? Kenapa ya? Kayaknya kalau saya lewat pintu ini nih, ada masalah nih sama saya ini. Akhirnya kita lewat pakai pintu lain. Jadi kita belum sempat bersinggungan dengan orang yang mau ngetok kita, yaitu naluri. Jadi tahapannya nanti seperti itu. Mula-mula belajar dulu melihat dan meniru, lalu mengulang-ulang, setelah itu berubah menjadi refleks, refleks diulang-ulang, lalu berubah menjadi naluri. Itu tahap tertingginya. Maka naluri itu adalah ilmu selamat. Jadi kalau ada orang belajar apapun istilahnya, yang disebut dengan getaran naluri kah, rasa naluri kah, rasa suci kah, naluri suci kah, whatever istilahnya, tapi dia nggak bisa selamat, itu mesti nggak beres latihannya. Mesti nggak beres. Ya pengertian selamat bukan lantas nggak bisa mati gitu ya. Tetap aja orang kita pasti pada mati. Tapi ketika dia nggak bisa menilai sesuatu dengan benar begitu, mesti ada yang keliru sama latihannya. Nah, maka di latihan ini kita berusaha mendesain satu set lingkungan yang penuh dengan intermittent stress. Lalu di situ kita belajar untuk beradaptasi. Untuk apa? Mengubah apa yang ada di dalam, mengenali apa yang ada di dalam terhadap situasi yang tidak nyaman. Lalu kita merubah respon yang ada di dalam. Lama-lama situasi yang tidak nyaman itu akan berada dalam pengaruh kita. Maka di saat itulah endurance kita meningkat, kemampuan kita meningkat, fisiologis kita jadi bagus, metabolisme kita jadi bagus, sehat terus. Seperti itu.